dari tim OJ Goes to Campus mendatangi kampus-kampus untuk mengajak kita berbicara politik, melek politik. Jadi mungkin adik-adik semua acu tak acu deh ya. Nanti saya tanya loh, sejauh mana kamu tahu tentang politik? Siap nggak? Ah, siapa namanya? Raffi ya. Saya kira Raffi nanti saya tanya semua ya. Sejauh mana pengetahuan adik-adik tentang politik. Kalau nggak terjawab, minus ya Bu Prof ya. Nggak lulus ya Bu ya. Oke, baik. Dalam acara OJ Goes to Campus, ya kita akan punya waktu 1 jam ya. Ini live streaming di YouTube dan akan disiarkan kepada terestrial TVRI juga pukul 13. Untuk itu nanti pada acara sesi ini kita akan menghadirkan 4 narasumber. Kita berbicara mengenai politik damai, pemilu serentak. Topik kita itu ya. Silakan nanti disimak. Nanti akan saya pandu acara ini. Kita pukul 14.00 kita mulai. Oke, terima kasih. Yuk, saya kembali ke musik.
saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak menolak manusia, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan demi kehormatan bangsa, ku pertahankan demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau bentang Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oh, 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 oh. Halo saudara-saudara Opiners, selamat datang di acara Opini Jurnalis OJ Goes to Campus. Perkenalkan, bersama saya Soeharto, saya dari TVRI bersama tim Opini Jurnalis. Kali ini kami akan berbicara mengenai politik dan melibatkan kalangan kampus akademisi khususnya di Universitas Bina Dharma. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Bina Dharma yang telah memberikan kesempatan kita untuk berbicara politik mengenai opini jurnalis yang akan kita bahas dalam 1 jam ke depan. Baik, saudara-saudara para mahasiswa, mungkin pada opini jurnalis kali ini biasanya kami menyelenggarakan di studio kami di podcast, namun kali ini kami mendatangi para mahasiswa tidak hanya kampus Bina Dharma, mungkin ada di beberapa universitas yang lain akan kami kunjungi juga, karena pada tahun politik ini kita akan memberikan sharing bersama bagaimana keterlibatan daripada anak-anak muda dalam ikut partisipasi pada politik, pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Karena di tahun politik 2024 bonus demografi, kalianlah yang akan menentukan pilihan siapa pemimpin kita pada masa 2024 nanti. Ayo kita tepuk tangan dulu. Oke, baik, saya panggil adik-adik ya, karena saya juga alumni sini. Baik adik-adik, pada sesi opini jurnalis yang akan saya pandu ini, saya akan menghadirkan 4 narasumber ya, dari pelaksana pemilu sendiri, yaitu dari KPU, dan juga dari pengamat politik. Saya akan hadirkan juga pengamat komunikasi, dan mungkin dari kalian juga akan saya tanya juga. Oke, baik, untuk pada sesi pertama ini saya akan undang Ketua KPU Sumatera Selatan Bung Amra Muslimin. Beri tepuk tangan kepada Bung Amra Muslimin. Baik, Bung Amra, selamat datang di Opini Jurnalis. Terima kasih telah memberikan waktu, Bung Amra. Silakan duduk, Bung Amra. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit. Mungkin adik-adik belum, mungkin di berita udah tahu ya, Ketua KPU Sumsel Bung Amra. Tapi mungkin sedikit saya beri gambaran bahwa Bung Amra Muslimin adalah pimpinan ya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, di mana beliau adalah penyelenggara pemilu kada ya, begitu ya Bung Amra ya. Nah, jadi kita akan banyak tanya nih nanti sama Bung Amra. Beliau sangat sibuk karena pemilu udah dekat dan makin dekat
tapi beliau masih punya waktu untuk opini jurnalis Goes to Campus. Terima kasih Bung Amrah Muslimin sudah hadir. Baik, setelah Bung Amrah saya akan juga undang salah seorang tokoh politik, tapi belum ada. Saya cari dulu. Oh ya, pengamat komunikasi aja deh. Profesor Isna Wijayani. Oke, kita beri tangan kepada Profesor Isna Wijayani. Baik, selamat datang Ibu Prof. Selamat hadir di OJ Goes to Campus, Bu. Silakan duduk. Saya kira kalau Profesor Isna Wijayani nggak perlu saya kenalkan lagi ya. Apa udah masih ada yang belum kenal? Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana. Beliau adalah dosen saya mulai dari strata 1 sampai 2, Pak. Jadi saya sudah sangat akrab dan beliau pengamat komunikasi, dan kita di Sumsel agak jarang nih, tidak banyak ahli-ahli komunikasi. Untuk itu terima kasih Prof Isna sudah hadir pada OJ Goes to Campus. Baik, ini masih ada 2 lagi ini kursi kosong. Saya undang, oke deh, dari mahasiswa. Berani nggak maju? Oh ya, ayo Dek, siapa namanya Dek? Nih boleh juga nih, ganteng-ganteng. Siapa namanya? Raffi, Pak. Raffi. Oh Raffi, oke Raffi. Sesuai dengan namanya, orangnya Raffi. Raffi Ahmad, tapi bukan ya, Raffi aja ya. Oke Raffi, nanti udah siap nih kita ngobrol masalah politik ya. Baik, kita sudah punya narasumber 3 orang. Mungkin ada satu yang saya undang dari tokoh pengamat politik, tapi beliau belum terlihat. Mungkin beberapa detik. Oh ya, udah dah. Baik, kita undang pengamat politik Sumatera Selatan, Bung Baginda Togar. Ini beliau baru nyampe. Baik, mantap. Mainkan, Oji. Silakan, selamat datang, Bang Baginda Togar. Tidak apa-apa Bang, yang penting pemikirannya Bang untuk politik Sumatera Selatan. Oke, selamat datang hadir. Terima kasih banyak abang kita sudah mau hadir di OJ Goes to Campus. Silakan duduk Bang Baginda. Ya. Baik, ini sudah, saya kira udah lumayan nih kita akan berbicara mengenai politik damai, yakni pemilu serentak ya. Baik, untuk itu kita beri support dulu kepada para narasumber kita. Ayo kita beri support kepada Bung Amrah, Bung Baginda Togar, Prof Isna, dan Raffi. Kita beri aplaus kepada mereka. Baik, untuk sesi pertama ini kita akan buka setengah jam. Saya akan menjelaskan opini jurnalis Goes to Campus adalah salah satu acara talkshow di TVRI Sumatera Selatan, di mana biasanya kita di podcast itu berbicara di studio. Namun kali ini karena melihat banyaknya animo permintaan penonton, kita di tahun politik ini kita mendatangi kampus-kampus yang ada di Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan. Dan teman-teman, adik-adik, bahwa opini jurnalis Goes to Campus ini kita live streaming ya di YouTube TVRI Sumatera Selatan. Bagi teman-teman yang ada di streaming ya, silakan memonitor bagaimana percakapan kita di siang hari ini mengenai politik damai. Oke, baik. Untuk itu saya akan mulai sesi pertama ya. Ini dengan Bung Amrah. Tapi kita sebelum saksikan pembicaraan lebih lanjut, kita akan lihat insert video yang telah disiapkan oleh tim OJ Goes to Campus. Silakan. Kita ke kabar lainnya. Pemirsa, teknologi generatif AI kini merambah ke dunia politik dengan meluncurkan platform pemilu.ai yang merupakan teknologi AI politik. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Pertama di dunia.
Salah satu teknologi terbaru untuk mendukung pemilu canggih ini adalah artificial intelligence dan aplikasi yang dapat digunakan oleh para caleg maupun masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemirsa, telah diluncurkan Pemilu.ai, yaitu platform kampanye politik dengan kecerdasan buatan yang pertama di dunia. Platform ini dibuat untuk memudahkan para caleg menganalisis data baik sosial, demografis, hingga ekonomi. Dalam konteks ini sebetulnya kita melihat sesuatu yang lebih positif ya, dalam konteks kreativitas itu lebih bisa dibangun. Penyampaian pesan juga bisa dilakukan tanpa keterbatasan waktu dan ruang, karena kalau misalnya kita bicara kandidat bukan hanya presiden, misalnya caleg pun atau nanti dalam pilkada, dengan adanya AI mereka harusnya lebih bisa terbantu menyampaikan pesan ke lebih banyak audiens dengan gaya yang juga lebih segmented misalnya, atau menggapai yang niche market atau segmen tertentu. Tapi balik lagi, kita tahu selalu ada pisau bermata dua seperti yang saya sebutkan tadi. Hal-hal seperti ini bisa juga dimanfaatkan secara negatif untuk menyebar hoax. Oke, baik, itu tadi kita saksikan video pertama yang kita siapkan bahwa bagaimana sebetulnya penggunaan IT ya, karena Bina Dharma ini kita kenal dengan university yang berteknologi ya, mempelajari bagaimana IT, dan namun dari kali ini kita akan bagaimana komunikasi pemanfaatan IT kepada komunikasi politik. Ini akan kita bahas pada sesi kali ini. Untuk itu di sesi awal kita akan undang ya, berbicara mengenai pendapat bagaimana Profesor Isna Wijayani untuk memberikan tanggapannya bagaimana sih Bu, mungkin dengan Universitas Bina Dharma sendiri bahwa komunikasi politik sekarang sudah cukup canggih ya, sudah berbasis IT. Jadi para peserta atau calon-calon daripada pilpres, pilkada maupun legislatif, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada konstituennya. Silakan Bu Profesor Isna. Iya, baik, terima kasih. Selamat petang atau siang ini? Kita siang hari Bu. Selamat siang semua. Ya. Kalau di Bina Dharma dan saya pribadi itu menghadapi pemilu 2024 ini sudah siap, dan kalau saya menilai bahwa teknologi itu sudah digunakan untuk pemilu, dan terutama waktu pemilihan Presiden Obama ya, yang pertama menggunakan media online, kemudian new media, lalu semuanya yang berbau new medianya itu sudah digunakan, dan itu ternyata lebih mengena, lebih berpengaruh kepada anak-anak muda. Nah, kalau sekarang masuk di Indonesia, yaitu pada menghadapi 2024, media-media itu sudah siap, terutama media online, dan itu sudah sangat dekat dengan pemilih pemula yang ada, terutama di Universitas Bina Dharma ini sudah memang sangat digunakan, maka tidak ada masalah jika jikanya Ibu ya. Jika pemula pemilu ini, anak-anak muda ini akan melihat di tayangan media itu yang tidak mengecilkan hati. Jadi kalau melihat adanya pengaruh-pengaruh pemberontakan, kemudian ada demo-demo, lalu partai apa yang melakukan penyimpangan, itu yang akan membuat mereka berkecil hati. Oke, Bu Profesor, sebenarnya masih panjang, saya cut sebentar. Baik, nanti kita lanjut ke Bu Profesor. Saya ke Bung Amra Muslimin, ini sebagai tuan rumah ya kalau tahun politik ini, beliau seorang yang super sibuk menyiapkan persiapan pemilu, penyelenggara pemilu ini. Kita ingin tanya bagaimana komentar Bung Amra sendiri kesiapan daripada pemilu di Sumatera Selatan ini. Silakan Bung Amra. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa Bina Dharma, apa kabar? Saya pas mulai tadi ditanya di sebelah, Pak ini netral ya? Oh iyalah, pasti netral lah, saya bilang. Adik-adik semua, kita hari ini bebas bicara. Silakan bicara soal politik, tapi kita tidak pernah mendukung salah satu partai politik maupun presiden. Kita bicara bebas sebagai anak bangsa untuk membicarakan mana yang terbaik, yang tentu akan Anda pilih nanti pas tanggal 14 Februari
2024. Jadi hari ini kita bebas bicara tentang politik, dan saya ingin menyampaikan sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa KPU Sumatera Selatan beserta jajaran KPU Kabupaten 17 kabupaten kota itu sudah siap melaksanakan pemilu, dan hari ini kita sudah sampai pada tahapan persiapan penetapan daftar calon tetap untuk anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Sementara untuk penetapan calon tetap untuk DPR RI dan DPD itu akan ditetapkan oleh KPU RI. Maka ketika moderator bertanya pada kami apakah KPU sudah siap melaksanakan pemilu, saya jawab KPU Sumatera Selatan dan jajaran penyelenggara pemilu se-Sumatera Selatan siap melaksanakan pemilu di tahun 2024. Ini udah siap dalam arti siap lahir batin nih Pak Amra. Oh, siap lahir batin. Artinya perlu jaga kesehatan juga ya maksud saya. Siap, harus. Oke, ini ada mungkin sudah mendengar bahwa pemilu serentak untuk di Sumsel udah siap nih sebagai penyelenggara. Pak Amra tadi berbicara. Mungkin ada orang tuanya yang ikut nyalek udah siap, udah maju nih membantu-bantu ya. Tapi kita netral ya Pak Amra ya. Baik, untuk KPU sendiri Pak Amra, kita lihat bahwa saya dengar kabar itu akan dimajukan nih pilpres ya, bener, pilkada ya, pilkada. Ini gimana Pak? Ya, jadi untuk pemilu di 2024 ini ada dua kegiatan sesungguhnya. Kita bangsa Indonesia ini akan melaksanakan dua kegiatan demokrasi penting. Pertama di 14 Februari 2024 itu kita akan memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR RI, memilih DPRD provinsi, memilih DPD, dan memilih DPRD kabupaten kota. Itu dilaksanakan satu hari secara serentak di tanggal 14 Februari 2024. Momen yang berikutnya adalah kita akan memilih setelah 14 Februari di Undang-Undang 10 2016 itu menyebutkan di November kita akan melaksanakan apa yang disebut dengan pemilihan kepala daerah. Jadi di Sumatera Selatan akan kita laksanakan di bulan November untuk memilih gubernur Sumatera Selatan, memilih bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan. Nah, yang tadi ditanyakan oleh moderator, apakah ada informasi akan dimajukan? Sampai dengan hari ini baru rencana pemerintah ya untuk memajukan, tapi secara prinsip legislatif KPU dan pemerintah itu sudah bersepakat. Untuk KPU menyatakan siap ketika itu dilaksanakan nanti dimajukan di bulan 9, bulan September 2024. Seandainya dimajukan Bung Amra, apakah kesiapan kita cukup waktunya nanti kalau seandainya itu dimajukan pilkadanya? Ya, sebenarnya dari sisi penyelenggara tidak ada persoalan ya. Kami ini KPU ini sudah menyelenggarakan pemilu di tahun 99 ya. Kita sudah melewati beberapa pemilihan kepala daerah, beberapa tugas yang cukup berat, terutama di 2019. Perubahan 2019 itu kan luar biasa. Dari pemilu presiden dan legislatif yang dipisahkan, kemudian digabungkan dalam satu hari, itu sudah kita lewati untuk melaksanakan itu. Nah, ini tantangan baru bagi kami penyelenggara melaksanakan kegiatan pemilu dan pemilihan, pemilu dan pilkada, dan insya Allah juga kami siap ketika memang KPU RI menyatakan kesiapan, tentu kami di daerah juga akan siap. Oke, itu dari kesiapan daripada jadwal schedule. Kalau soal pembiayaan nih, bagaimana nih Bung Amra? Apakah udah siap juga ditunjang biaya yang cukup? Ya, jadi memang persiapan terutama pilkada ya. Jadi pemilu presiden dan legislatif ini dibiayai oleh APBN. Jadi pemerintah pusat yang membiayai pemilu presiden dan legislatif, tapi untuk pemilihan kepala daerah itu dibebankan pada APBD masing-masing. Jadi untuk pemilihan gubernur dibebankan pada APBD provinsi, pemilihan bupati dan wali kota itu dibebankan pada APBD kabupaten kota masing-masing. Nah, ini dalam setahun ini kami sudah lakukan usulan kepada pemerintah daerah, dan hari ini sudah persiapan tahap finalisasi. Jadi KPU Sumatera Selatan ini salah satu daerah di Indonesia yang sudah memastikan anggaran pilkadanya sudah siap. Jadi kita tinggal menandatangani apa yang disebut dengan NPHD, kesepakatan
anggaran hibah yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada KPU sebagai penyelenggara. Jadi secara rigid saya katakan bahwa pilkada di Sumatera Selatan sebenarnya sudah siap. Oke, dari segi kesiapan udah oke ya Pak ya. Nah, kita mengacu kepada pemilu Pilpres 2019 ya Pak ya. Itu kan banyak sekali bahwa korban-korban penyelenggara yang sakit, yang punya kecapean gitu ya Pak. Nah ini apakah sudah diantisipasi Pak untuk pemilu 2024 ini agar hal-hal ini tidak terjadi lagi? Ya, adik-adik juga perlu ketahui bahwa menyelenggarakan pemilu seperti saya ya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki tugas memastikan 6.326.000 orang yang tercatat dalam DPT itu pada hari 14 Februari itu dipastikan mereka dapat memilih. Dapat memilih itu artinya TPS-nya tersedia, surat suaranya tersedia, mereka dipastikan aman datang ke TPS tanpa ada intimidasi maupun ada ancaman, dan itu tugas yang tidak ringan, tidak mudah bagi saya untuk melakukan itu. Tapi kan kita punya jajaran. Nah, jajaran kami yang terbawa itu apa yang disebut dengan KPPS. Orang-orang yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, tingkat yang paling kecil dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, di TPS itu adik-adik sekalian perlu adik-adik ketahui bahwa hari pemungutan suara itu dimulai pada tanggal 14 itu mulai jam 7. Itu yang disebut dengan pemungutan suara. Jam 7 sampai jam 1 siang itu seluruh masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih di TPT itu diberi kesempatan untuk melakukan pencoblosan. Setelah itu tanpa jeda petugas kami langsung mengadakan apa yang disebut dengan penghitungan suara. Nah, pada saat penghitungan suara itulah yang memakan waktu banyak. Karena satu-satu kotak yang harus dibuka. Di setiap TPS itu ada 5 kotak. Dimulai dari DPRD Kabupaten, kemudian setelah selesai DPRD Provinsi, kemudian DPR RI, baru DPD, kemudian terakhir baru Presiden. Itu urutan penghitungan suaranya. Itu penghitungan suara itu sampai dengan selesai ketika kita simulasi, paling cepat itu selesainya di pukul 2 dini hari. Lumayan capek itu. Bayangkan, nah itu maka dari itu kenapa di 2019 itu banyak penyelenggara kami yang sakit, kemudian ada juga yang kami sebutnya gugur ya karena dia melaksanakan tugas. Itu karena memang rata-rata usianya sudah lanjut dan memiliki penyakit bawaan seperti darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Maka untuk mengantisipasi persoalan itu terjadi, maka KPU akan melakukan seleksi untuk petugas kami di KPPS itu lebih ketat. Umurnya akan dibatasi. Jadi petugas kami yang akan bertugas di TPS yang disebut dengan KPPS itu hanya boleh maksimal umurnya 50 tahun. Dan kami pastikan dia tidak memiliki penyakit komorbid atau bawaan, dan sebelum melaksanakan tugas kami akan lakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Nah, itulah yang akan kami lakukan untuk mengantisipasi petugas-petugas kami yang kelelahan, akhirnya sakit dan ada juga yang meninggal dunia. Baik, Bung Amra, terima kasih. Jadi untuk mengantisipasi pemilu 2024 tidak terjadi seperti yang 2019, itu sudah cek kesehatan ya para petugas kita di KPPS. Tidak ada penyakit bawaan maupun ya sehat tidak terjauh daripada sakit jantung kali ya Pak ya. Oke, baik, kita beri aplaus kepada Bung Amra Muslimin, ketua sebagai penyelenggara pemilu 2024, ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya akan beralih kepada narasumber selanjutnya, yakni praktisi politik ya, Bang pemerhati, Bung praktisi beda ya. Oke, baik. Oke Bang, sebagai pengamat politik ya boleh saya katakan ya Bang Togar, ini bagaimana upaya dan partisipasi aktif, masukan apa yang Anda dapat berikan dalam sebagai pemangku kebijakan ya yang dikatakan oleh Pak Ketua KPU tadi, udah siap nih pemilu, penyelenggaraan pilkada semua, apa menurut Anda bagaimana? Terima kasih moderator, saya Bagindo Togar. Pertama sekali saya ngelihat judulnya ini, sebenarnya bagi KPU ini nggak menarik judulnya, pemilu damai. Buat mereka itu pemilu ramai yang ini menarik nih. Ini kalau bicara politik. Damai tidak ramai itu sebenarnya ada Bung Amra biar dengar bahwa pemilu yang diarahkan mereka itu ramai. Karena ukuran sukses tidaknya penyelenggara itu Bung Soeharto bahwa
tingkat partisipasi. Ketika tingkat partisipasi yang ditetapkan di bawah target, maka dikatakan pemilu itu gagal. Bayangkan tahun ini untuk Bawaslu dan KPU itu memakan anggaran APBN itu 38,9, hampir 40 T. Dan ada untuk pemilu 2024. Pemilu yang di awal, yang di awal 2019 yang ya. di bulan Februari tadi. Iya. Nah, bayangin dengan itu cadangan ada 1,6 T yang disiapkan pemerintah. Kalau sampai tingkat partisipasi yang disebutkan, bahwa alangkah sia-sianya anggaran disusun itu ya kan Bu kan. Makanya saya katakan tadi bahwa judul ini menarik bagi ya kita yang suasananya, tapi bagi penyelenggara nggak diinginkan judul ini adalah pemilu ramai. Pemilu ramai. Jadi, tapi tetap damai, Pak. Tapi tetap damai. Jadi damai dan ramai sehingga dinamis. Iya. Nah, dinamika pemilu ini yang buat kita tertarik kan. Masing-masing dengan pilihan politiknya, masing-masing dengan aliran politiknya, masing-masing dengan program politik yang diinginkan. Inilah yang membuat pemilu ini jadi seksi, maaf ya dalam tanda kutip. Dan namanya pesta, Pak. Kalau pesta itu kan harus ramai, meriah, ada pernak-perniknya. Begitulah pemilu. Jadi kalau tanpa pernak-pernik dan kalau nanti ada, maaf ya kalau pesta kan ada piring yang pecah 1, 2 itu wajar. Gelas yang pecah, ada yang tumpah, itu wajar. Itulah dinamika pesta. Cuman ini pesta demokrasi, pesta rakyat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baginda Togar. Ini setuju nggak nih adik-adik nih pemilunya agak ramai tapi damai? Iya, mungkin di siang hari ini udah mulai ngantuk-ngantuk nggak nih? Tertarik nggak nih bicara politik? Oke, makanya kami kemari kalau tertarik. Oke, Bung Baginda Togar, menurut Anda apa yang menyebabkan sering terjadinya banyak yang apatis ya? Kalau saya tanya tadi ke mahasiswa itu kayak lesu-lesu, itu ada lagi yang menjadi golput, bahkan tidak peduli sama sekali dengan pemilu nih. Malas datang ke TPS kan itu terjadi tuh. Ini bagaimana menurut Anda nih? Pertama sekali dari penyelenggara yang mungkin sosialisasi dan publikasinya kurang masif ya. Kemudian dari aktor politiknya, perilaku dari para elit yang membuat kadang-kadang membuat jengah para anak muda ini kan idealismenya tinggi. Ketika dilihat para aktor dan pelaku politik ini sering menyimpang dari yang mereka ekspektasi itu mereka itu tidak tercapai, bahwa mereka cenderung untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, maka kadang-kadang jangan heran anak-anak muda ini sudahlah kita main-mainilah, mereka ada perubahan, kita tidak berubah-berubah. Nah, kadang-kadang yang skeptis masyarakat ini yang harus para elit sekarang memperhatikan. Tidak mudah memahami dan mengakomodir keinginan kalangan Z dan M ini. Ingatlah Z dan M ini 57%. Kalau dari DPT kita 205 juta Pak ya, 205 juta lebih kurang, nasional. Ini bayangin 205 artinya 100 juta lebih. Ini adalah kalangan Z dan M. Cukup besar market politik di kalangan Z dan M. Kita kan lihat ini adalah bonus demografi ya, kalau boleh dikatakan. Z dan M itu hampir 110 juta. Oke. Nah tadi Abang mengatakan bahwa politik damai itu nggak menarik, politik ramai tapi damai. Tanya kak itu ada ketuanya apa? Ini agar memacu maksud saya dengan bonus demografi tadi. Jadi harus ramai dalam arti positif ya Bang. Ini bagaimana upaya berikan masukan kepada Bung Amra ini? Kemudian satu, partai politik itu sendiri harus membuat tampilan-tampilan program, kemudian ketika dia memasarkan partai itu harus menarik para konstituen, para pemilih, harus menarik baik dari segi publikasinya, programnya, kemudian elit-elit yang ditampilkan untuk jadi para caleg tadi maupun para presiden, kepala daerah harus menarik publik, harus marketable gitu. Oke deh Bang. Marketable lah dan eye catching gitu kira-kira semua begitu, yang harus terlibat ya, terlibat. Baik. Nah, ini tentu tidak lepas daripada komunikasi. Nah, kita tanya lagi nih ke Prof Isna, bagaimana Prof Isna berkomunikasi yang enak dengan konstituen dan para generasi Z, generasi Y ini untuk ikut partisipasi agar mereka juga aktif dalam penyelenggaraan pemilu ini. Iya. Di era digital ini tentu saja yang paling berperan itu media apa yang digunakan. Lalu bagaimana konten kreatornya yang dibuat oleh para pelaku tadi, misalkan kalau dari KPU tentu sudah menyiapkan program-program untuk yang diberikan kepada kaula muda, karena yang paling banyak itu kan usia-usia yang muda ini. Nah kemudian juga di samping itu
sebelum mempersiapkan di dalam berkomunikasi itu juga harus ada diskusi-diskusi dan kajian-kajian agar apa yang diperlukan oleh anak-anak muda ini sehingga mengena di dalam hatinya. Nah, di dalam komunikasi itulah ada yang namanya teori simpati dan empati yang harus juga diperhatikan oleh Pak KPU, kemudian juga mungkin dari pengamat politik juga sebagai aktor juga yang mengamati, lalu partai-partai politik itu sendiri. Karena apa yang disampaikan melalui media apa saja, karena sekarang sudah sangat canggih sekali, bukan hanya mainstream media seperti televisi, radio, surat kabar, dan juga film, akan tetapi new media, terutama media sosial, karena media sosial ini masuk dalam pilar kekuasaan ya, pilar pemerintahan menjadi pilar kelima setelah pers. Nah, oleh karena itulah di dalam mempersiapkan diri memberikan pemahaman literasi politik kepada masyarakat-masyarakat yang muda sebagai penerus bangsa itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, kemudian medianya juga seperti Pak Harto dari TVRI ini juga harus berperan membangun itu agar semuanya lancar. Dan karena yang dilihat itu harus menarik, misalkan kalau hari ini politik damai, tetapi nanti juga akan ada politik ramai tapi tetap ya, ramai. bukan hanya ngobrol-ngobrol seperti ini saja, juga anak-anak muda diselingi dengan musik, seperti itu juga menjadi sebuah daya tarik yang tinggi sekali. Oke, Bu Profesor, ini kan Bina Dharma itu dikenal dengan university yang berbasis IT. Sejauh mana nih? Kita udah ada AI ya sekarang ya. Ini bagaimana pemanfaatan ini oleh para mahasiswa kita termasuk para dosen? Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan AI, mahasiswa ini di samping berkomunikasi dengan human, dengan manusia, juga kita juga harus berkomunikasi dengan mesin-mesin pintar, terutama adalah komputer seperti itu yang sudah sangat canggih dihubungkan dengan internet. Lalu kami sudah terbiasa sebelum kampus-kampus lain itu menggunakan e-learning, kami sudah terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah adanya COVID-19 semua digalakkan lagi karena itulah salah satunya untuk kita berkomunikasi. Maka untuk urusan-urusan politik memang kami juga belajar, misalkan pengantar ilmu politik, mahasiswa itu diberi pemahaman apa sih politik itu. Ternyata politik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyelenggarakan negara ini, apa tujuan negara, bagaimana mensejahterakannya, dan kemudian bagaimana dengan partai politik, lalu dibuatlah lembaga yang mengatur seperti KPU dan sebagainya. Nah, itu sudah kami berikan melalui digitalisasi ini, dan memang kampus kami adalah dikenal dengan kampus digital dan berbasis teknologi dan berstandar internasional. Beri aplaus dong kepada Prof. Isna yang telah memberikan katakan bahwa kampus UDD adalah kampus yang berbasis IT. Ya. Ini benar loh, para mahasiswa udah bisa ya ngikuti AI ini ya? Udah ikut ya? Oke, berarti Profesor memang betul-betul memberikan sesuatu yang faktual ya, Bu. Iya, ini memang yang terjadi dan kami lakukan. Lalu bagaimana dengan urusan pemilu? Nah, sekarang dari TVRI mengajak kami untuk politik damai ataupun politik apa yang jelas nanti melalui KPU dan juga Pak Togar bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimanakah politik tersebut. Oke, Profesor, terima kasih telah memberikan satu masukan. Saya ke Raffi ya, Raffi mungkin pakai mic itu boleh. Sejauh mana sih Raffi? Tadi kan Profesor mengatakan Anda kan kuliah di sini yang berbasis IT, mungkin sudah banyak mendapatkan informasi dari digitalisasi mengenai politik, politik serentak Pak di 2024. Ini apa yang membuat anak-anak, menurut Anda nih, apa yang membuat anak-anak kadang-kadang banyak pemilih pemula itu kurang tertarik dengan politik ataupun ya jengah gitu melihat mungkin ada oknum-oknum yang memimpin banyak dilihat udah ngapain deh. Ini menurut Anda bagaimana nih sebagai generasi Z ya? Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sebelumnya mungkin sebagai pandangan saya sebagai mahasiswa ya, mewakili mahasiswa
dan juga generasi Z ya, mengenai politik yang mungkin agak sedikit tentatif untuk dibicarakan bahwa di pemilihan 2024 ini kenapa banyak mahasiswa yang sampai saat ini masih kurang tertarik mungkin dengan dunia politik dan dunia perpolitikan lah ya. Yang dimana karena mungkin permasalahan umumnya ya masih itu aja, mungkin karena adanya masalah KPK yang tidak habis-habis, atau mungkin ada masalah hal-hal yang mungkin lebih intim lagi yang mungkin belum bisa diselesaikan dengan diselesaikan oleh orang-orang yang sudah berada di jabatan tersebut gitu. Kalau misalnya mungkin mahasiswa agak kurang sedikit tertarik ya dengan dunia politik, kalau menurut saya mungkin karena agak terlalu riuh ya, mungkin kami belum masuk ke dalam ranah itu ya. Padahal umur kami itu sudah harusnya mencapai harus lebih berwawasan lagi tentang dunia politik agar lebih cerdas lagi untuk memilih di next presidennya. Menurut Anda, ini kan generasi Anda ini hampir 60% loh pada keikutsertaan pemilu serentak di 2024. Nah, apa sih yang sehingga di kalangan anak-anak generasi Z ini belum begitu tertarik penuh terhadap pada penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Apa sih betul-betul yang bikin mereka jadi jengah tuh? Mungkin balik lagi ke mindset ya. Karena orangnya beda-beda ya. Karena jujur saya sendiri masih agak kurang tertarik dulunya, masih kurang tertarik dengan dunia politik yang gak ada habis, yang permasalahannya itu aja. Cuman mungkin balik lagi ke mindset, ini kan demi kepentingan kita sebagai generasi Z adalah generasi penerus bangsa yang memang harus mencermati dengan adanya politik dan harus lebih pintar lagi atau mungkin lebih cerdas lagi untuk memilih presiden di 14 Februari 2024 nanti. Oke Rapi, ini adik-adik, bahwa ke depan 2024 ini nasib bangsa ini ditentukan oleh Anda pemilih-pemilih yang baru, karena 60% kita memiliki pemilih ini kalangan anak muda. Bagaimana mungkin negara ini akan baik kalau anak dikatakan Raffi tadi bahwa kalangan generasi Z ini begitu masih kurang tertarik terhadap politik. Nah mungkin Bung Raffi, satu pertanyaan lagi untuk Anda itu bahwa ini kan suara pemuda ini kan sangat besar nih. Nah menurut kalangan mahasiswa ini dianggap sebagai ini kan pilar manusia modern ya, yang terdidik gitu kan. Nah esensinya sendiri apa yang diperjuangkan, bagaimana yang cara kalian menangkap calon-calon itu, kan ada masa nanti kampanye, ada ini bagaimana sih, karena terjadi ini Bung Baginda itu di salah satu daerah di Bogor itu baliho cap itu dicopot ya sama mahasiswa. Ini bagaimana kaitan dengan pada pembicaraan ini? Oke, mungkin untuk teman-teman mahasiswa sekalian ya, ayolah teman-teman, kita harus lebih cermat lagi untuk memilih siapa yang lebih pantas ya, dari yang pantas untuk menjadi presiden di 2024. Karena itu untuk kepentingan kita juga ke depannya, nanti gimana kita ke depannya itu semua bergantung pada tangan mereka. Dan untuk mungkin untuk beberapa oknum yang mungkin mencabut baleho-baleho DPR atau mungkin calon-calon itulah yang mungkin baru aja mau mencalonkan diri, itu mungkin karena ya tadi mungkin karena dari pihak calon legislatifnya itu mungkin kurang meyakinkan kepada masyarakat, terutama kami sebagai generasi muda, untuk mereka apakah mereka hanya akan memberikan hal-hal yang positif itu di awal aja, atau mungkin hanya akan menjilat masyarakat, bahasa jeleknya lah ya. Atau dengan menggunakan bahasa iya, karena iya bawa batang, ada kendak baru datang. Nah mungkin seperti itu. Itu kan itu yang agak mungkin kami keseli, kalau mungkin hanya janji manis itu hanya di awal aja, itu yang kami takutkan sebagai generasi muda. Tanpa adanya aktivis lainnya, mungkin harus ada tindakan dulu lah, baru kami percaya, baru kami akan bisa untuk mempercayai calonnya. Bung Raffi, mudah-mudahan apa yang Anda pikirkan tidak terjadi semuanya pada calon-calon legislatif. Masih banyak yang baik, masih banyak yang ingin membangun negeri ini. Kita tetap optimis ya dengan melihat calon-calon kita. Baik, opiners, jadi teman-teman semua mungkin di percakapan sesi pertama kita sudah agak riuh ya, masing-masing di depan narasumber, kalian juga ikut memberikan pendapat di antara teman-teman, artinya kurang nyambung nanti takutnya. Coba kalau di depan narasumber berbicara, mari kita dengarkan. Itu suatu penghormatan sebagai mahasiswa kepada narasumber. Saya kira begitu, untuk lebih agak biar kita tidak terlalu tegang.
kalian juga bisa, ini kita nikmati dulu satu buah lagu dari Windy and Friends. Silakan Windy. Oke, di teman-teman di Norma yang tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng-bareng ya. Anakku memandang rasa di dada, begini indahnya jelita, tak dapat lagi ku ungkap kata, besokku diam terpesona. Menandai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas diri kasih. Bila waktu mengizinkan untuk menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua bertemu. Diriku tersipu melihat sikapmu yang lucu, dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas diri kasih. Bila waktu mengizinkan ku menunggu dirimu, ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, saudarani, yang telah kita bersama, dan ku jaga dirimu. Untuk selamanya, tolong terima cintaku. Cek, satu dua cek. Ku rasa ku telah jatuh cinta. Boleh teman-teman nyanyi bareng? Pada pandangan pertama, berhenti mengagumi dirinya. Lagi dong. Oh Tuhan, untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, si saudarani. Oke, boleh satu kali lagi suaranya. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhati mengagumi dirinya. Oh Tuhan, tolong diriku untuk membuat dia menjadi milikku. Sayangku, kasihku, cintaku, si saudarani.
Baik, terima kasih Windy and Friends sudah semoga lebih semangat dong, sudah mendengarkan lagu dari Windy. Jadi nggak ngantuk di siang hari ini. Jadi kita akan kembali bersemangat dan meneruskan percakapan atau talkshow ini mengenai politik damai. Tapi saya nanti dimarah Bang Bagi enggak kalau damai, enggak rame ya Bang ya, begitu. Baik, kita akan masuk sesi kedua ya. Jadi di sesi kedua kita masih tersisa hampir lebih kurang 30 menit. Saya akan kembali kepada statement daripada generasi Z yang mewakili Anda semua. Raffi tadi mengatakan bahwa di kalangan generasi Z itu sebagian tuh ya pakai lah ya, nggak begitu tertarik terhadap politik. Nah, coba kita tanyakan kepada Bung Amra sendiri sebagai Ketua KPU yang juga penyelenggara daripada pemilu ini sendiri. Kenapa sih ini Bung Amra? Menurut statement daripada Raffi bahwa anak-anak muda ini sebagian nggak begitu tertarik, padahal kan pemimpin itu ditentukan oleh daripada politik, ya ini daripada partai politik kan, anak-anak muda kan. Oke, Amra silakan nanti. Ya, jadi memang Indonesia ini kan masih dalam proses pendewasaan politik ya, kalau menurut saya. Jadi memang politik di Indonesia ini masih begitu banyak yang harus disempurnakan. Pertama, kenapa kok sekarang generasi muda itu cenderung apatis kalau istilahnya, tidak tertarik dengan politik di Indonesia? Yang pertama memang literasi di tingkat pengetahuan politik memang tidak dimulai dari sejak dini. Jadi yang saya lihat sekarang KPU itu sulit sekali ya untuk bagaimana bisa menyentuh teman-teman pemilih pemula ini, karena kan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia untuk menyentuh teman-teman itu. Dan harusnya memang untuk menumbuhkan minat politik generasi muda memang literasi itu harus sejak dini kita. Padahal kan KPU sudah memberikan suatu penjelasan melalui pamflet, melalui digital. Tapi semua. Saya kira mulai harus dipikirkan bahwa politik itu harus bukan hanya diberikan kurikulum atau mata kuliah politik itu bukan hanya diberikan untuk mahasiswa yang jurusan FISIP aja, tapi semua mahasiswa juga harus diberikan mata kuliah yang berhubungan dengan politik. Sehingga memang sekarang kan begini, kalau kita tanya ke mahasiswa ekonomi pasti jawabnya saya nggak tertarik karena saya jurusan ekonomi. Padahal orang yang bergerak di bidang ekonomi ujung-ujungnya juga akan berpolitik juga. Karena dengan untuk menguasai sebuah negara ya harus melalui dengan perekonomian, tapi harus melalui kekuasaan. Pemahaman politik juga kan? Jadi memang pemahaman politik memang harus kita mulai sejak dini. Oke deh, kita lihat tanggapan Raffi. Bagaimana Raffi penjelasan daripada Bung Amra tadi menurut Anda? Baik, mungkin dari yang saya tangkap ya, kenapa generasi muda atau mungkin generasi Z mahasiswa terutama, karena seperti yang dibilang oleh moderator tadi, kebanyakan bahkan 60% itu adalah mahasiswa dan generasi Z ya. Mungkin yang ada yang berpikir apatis, ada yang berpikir mungkin agak sedikit radikal. Kenapa mahasiswa sekarang atau generasi Z sekarang agak kurang tertarik dengan yang namanya politik? Mungkin karena kurangnya literasi. Padahal semua jurusan, beberapa jurusan tuh banyak sekali yang menjurus ke yang ujung-ujungnya politik. Gitu. Itulah kenapa mahasiswa sekarang tuh sebenarnya mahasiswa sekarang tuh pinter-pinter loh Pak dalam memilih calon presiden atau mungkin calon legislatif itu ya. Cuman ya gimana cara kami sebagai mahasiswa menanggapi atau mungkin menangkap hal-hal yang dijanjikan oleh si calon tersebut itu seperti apa gitu. Baik, Raffi, mungkin tetap optimis Anda ya. Nah, kalau gitu tadi Anda mengatakan bahwa teman-teman audiens mungkin ada yang sebagian tertarik atau belum tertarik. Ini kita tanya nih, benar nggak? Ada yang mau mewakil nggak? Silakan bertanya kepada para narasumber. Ada yang mau bertanya di teman-teman? Oke deh. Siapa nih? Yang di depan atau yang belakang nih? Oke, silakan deh. Kasih mikrofonnya Adel. Oke, terima kasih. Izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Artini Dewianti dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia.
semester 3. Maju ke sini deh, biar kelihatan kamera. Maju sedikit. Oke, ya di situ. Silakan. Dalam era reformasi, saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat dalam mengontrol jalannya politik dan strategis nasional. Namun, yang kita ketahui, masyarakat sekarang umumnya bersikap apatis atau tidak peduli ya Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara kita membuat masyarakat sekarang kembali peduli terhadap politik dan strategi nasional sekarang ini? Terima kasih. Oke, terima kasih udah bertanya. Ini kayaknya ke Bung Amrah ya. Ini pertanyaan daripada adik mahasiswa. Silakan Bung Amrah. Terima kasih Dik, pertanyaannya bagus sekali. Begini ya, jadi yang saya lihat memang penyebab ketidaktertarikan generasi muda terhadap politik ini dikarenakan memang salah satu yang saya sampaikan tadi, pertama faktornya adalah kurangnya literasi yang dilakukan oleh kita semua lah, termasuk pemerintah. Kemudian yang kedua, sikap partai politik itu sendiri. Jadi harapan masyarakat ketika anggota DPR terpilih itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga memunculkan tanggapan negatif dari masyarakat, terutama pemilih muda kepada DPR. Jadi DPR itu kalau kita tanya generasi muda, apakah DPR itu sudah maksimal mewakili aspirasimu sebagai rakyat atau belum? Pertanyaan pertama. Yang kedua, benarkah pekerjaan DPR itu hanya menghambur-hamburkan uang kemudian dia tidur dalam rapat? Pasti jawaban yang kedua itu lebih banyak dijawab oleh generasi muda. Baik, itu menarik itu pertanyaan. Karena kenapa sebabnya? Karena partai politik tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang calon seperti ini, calon yang disodorkan, ditawarkan kepada rakyat. Rakyat kan pengennya berkualitas. Nah sekarang itu pertanyaan, apakah partai politik sudah menyodorkan calon-calonnya sesuai dengan kehendak masyarakat? Baik Bung Amrah, itu dari artinya penentuan pemimpin yang terbaik itu adalah dari saringan daripada partai politik. Ya kita lihat sendiri bahwa ada dari anggota-anggota calon legislatif, mungkin Bung Amrah yang sudah sangat paham, ada mantan narapidana, mantan koruptor. Itu menurut Anda bagaimana Bung Amrah? Nah itulah yang menjadi salah satu mengapa munculnya tumbuh apatisme dari masyarakat, terutama generasi muda, yang membuat masyarakat kok misalnya ada masih calon mantan narapidana korupsi ya yang boleh mencalonkan diri walaupun aturannya memang diperbolehkan itu. Tapi kan pertanyaan dari masyarakat, apakah tidak ada calon lain? Apakah partai politik tidak bisa mencari orang lain selain yang itu loh. Nah, itu padahal masyarakat tahu bahwa calon-calon yang berkualitas itu banyak. Oke Bung Amrah, yang gitu apakah nggak ada calon lain sih? Orang-orang gini-gini aja sehingga generasi Z juga males untuk memilih. Kita tanya dengan Bang Togar, bagaimana Bang ini Baginda untuk menanggapi masalah udah kejenuhan para pemilih lihat orang-orang kok ada udah calon bekas narapidana, bekas ini. Jadi ini menurut Abang sendiri bagaimana? Gini Bung Soeharto, terima kasih moderator. Sekitar 2 bulan yang lalu saya juga jadi pembicara di Gans Cafe tentang para caleg dan ada calon kepala daerah diundang, saya salah satu penanggap. Ketika yang ada 5 orang itu yang di depan, saya bilang kalau kalian seperti ini, maaf ya, kalau modelnya dengan metode pendekatan algoritma sekarang, tahu dah algoritma, siapa yang paling sering muncul itu yang akan dipilih. Sementara portofolionya dan preferensinya belum sebenarnya layak. Jadi saya bilang, ya kalau dengan seringnya kalian muncul APK-nya di jalanan, di mana-mana, kemudian di media sosial, itu yang menjadi patokan kalian layak menjadi wakil rakyat, salah besar. Seharusnya yang kalian tonjolkan bagaimana kalian supaya electable dipilih rakyat dan rakyat itu tertarik memilih kalian, bukan karena APK kalian, bukan karena terlalu seringnya viral. Bilang kalau menjadi viral menjadi pilihan rakyat, kasihan rakyat, ternyata bukan kalian nggak capable gitu loh. Tapi kan Bang, para calon-calon legislator ataupun itu kan kalau udah mau milih, mau tahap dekat pemilu mereka turun. Satu, kita juga harus rajin kritis melihat siapa menjadi bakal calon
wakil kita tadi, rakyat juga harus cerdas. Preferensi, ingat preferensi daripada anak muda ini, generasi ZM ini beda dengan kalangan baby boomer maupun generasi Y, itu beda. Orang ini lebih kritis, makanya ketika kata tadi kenapa anak muda kurang menarik, mereka ini lain cara menilainya, parameter yang diperlukan anak muda itu beda. Ingat, ada apa kata Tan Malaka tentang anak muda? Anak muda itu harta kekayaan yang pertama dan yang paling diutamakan kekayaan anak muda itu apa? Idealisme. Jadi jangan salah ketika anak muda selalu ideal melihat seseorang, program, perilaku, itu selalu menjadi idealisme patokan anak muda untuk melihat sampai hari ini. Dan ini nggak kita sadari kalangan calon-calon politisi ini selalu dalam sorotan anak muda, sampai di mana mereka yang mendekati idealisme anak muda. Maka kerja keraslah para calon-calon politisi tadi mendekati karakteristik yang diharapkan para pemilih-pemilih muda tadi. Oke Bang Togar, tadi Bang Togar mengatakan anak muda itu yang paling dipegang idealis. Ada yang ingin bertanya nggak nih soal anak muda masih berpegang pada idealis sehingga tidak banyak yang tertarik dengan calon-calon yang itu aja? Oke, silakan bertanya nih, opiners silakan. Ada yang mau bertanya lagi kepada narasumber? Oh ya, silakan kasih mikrofonnya. Mana nih? Ini makin banyak bertanya makin asik nih. Perkenalkan, nama saya Ipa Suminar, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Iya. Saya menanya tentang permasalahan politik ya Pak ya. Kenapa ibu kota Indonesia dipindah ke Kalimantan? Apakah itu didasarkan hanya karena proyek politik elit atau itu karena kejelian pemerintah mengantisipasi bonus demografi pertumbuhan penduduk yang bakal meledak di 2030? Baik, Ika, saya koreksi sebentar. Topik pembicaraan kita masalah politik damai. Boleh Anda bagaimana dengan caleg tidak membicarakan bagaimana ibu kota IKN itu urusannya pemerintah pusat? Mungkin ada pertanyaan lain? Enggak bisa jawab dong, KPU enggak tahu. Silakan, bisa jawab tapi bukan porsinya Pak Amra ataupun Bang Baginda. Kalau Bang Baginda bisa nanggapin, tapi kayaknya nggak tepat kalau kita menjawab itu. Boleh sih dijawab tapi nggak bisa tepat. Silakan, ada pertanyaan lain aja mengenai politik damai, mengenai bagaimana keinginan Anda ke depan misalnya untuk menjadikan memilih seseorang betul-betul mewakili gitu. Enggak ada sih Pak. Enggak ada. Ada yang lain? Silakan ini, adik nih yang di depan silakan. Enggak apa-apa ya Ika ya. Apa-apa. Karena Aman, ya, aman. sorry ya. Oke deh. Nanti tanyanya pakai ini aja, langsung ke Pak. Ya bisa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariski Al-Fajri. Siapa Al-Fajri ya? Fariski Al-Fajri. Oke, silakan. Jurusan Teknik Sipil. Saya ingin bertanya bagaimana menerapkan politik damai itu. Sejauh ini yang saya tahu politik itu banyak konfliknya, berdebat gitu kan. Kata ucapan Bung Rocky itu, sopan santun itu bahasa tubuh, pikiran yang disopan santunkan bukti tanda kemunafikan. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bung. Ini siapa yang bisa jawab, Bang Baginda atau bisa jawab? Silakan. Awalnya nomor nanti Ibu ya. Terima kasih. Jadi begini, asumsi orang selalu politik itu selalu konotasi negatif. Padahal politik itu sangat menarik. Politik itu akan menarik ketika dia ada intriknya, ada energi yang luar biasa, maka politik akan menarik. Maka jangan heran semua segmen bidang ilmu itu tertarik dengan politik. Semua profesi. Tadi saya ngomong sama Ibu, sama Prof, ini Indonesia ini tidak ada latar belakang dari ilmuwan fisik, dari latar belakang fisik. Mulai dari Bung Karno, bahkan kalau kita bicara lagi ada Saripudin, itu juga orang yang dari itu dianggap juga presiden kita, dan Bung Karno sampai Pak Harto, sampai sekarang tidak ada alumni FISIP. Bahkan gubernur kita nggak ada alumni FISIP. Gubernur kita ada yang fakultas hukum, ekonomi, insinyur, sekarang juga ada latar belakang sarjana hukumnya. Dan mungkin ke depan juga belum tentu alumni FISIP. Mungkin aja alumni bidang dari teknik sipil nanti jadi gubernur di Sumsel kan. Mungkin dari kalangan teman-teman mahasiswa ya. Politik ini memang menarik semua bidang, dan memang politik ini kan menyangkut kehidupan kita bersama. Politik itu ada macam-macam konteksnya, dari segi seni, ilmu, lembaga,
kok momentum itu ada politik. Baik. Dari mana kita lihat? Kalau Baik, kita udah Bung. bicara teori politik agak luas, nanti saya kira kalau yang rata-rata kalau Anda udah jadi politisi sampai pada tataran seni, maka Anda politisi andal. Untuk menjadi masuk dalam level seni ini gak mudah menjadi politisi yang menjadi seniman politik. Seniman politik yang kita paling bisa lihat sampai sekarang adalah Bung Karno. Itulah seniman politik kita yang kita miliki sekarang ini. Baik, seniman politik. Jadi memang ilmu politik itu harus masuk di semua lini ya. Adik-adik pacaran juga kalau nggak punya politik bisa putus loh, ya enggak? Jadi baik, bagaimana dengan berkomunikasi politik? Kita kembali ke Prof. Isna sebagai salah seorang pakar komunikasi. Ini bagaimana, Prof? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, ternyata terbukti ya hari ini bahwa anak muda terutama yang menjadi mahasiswa ini tidak terlalu peduli kepada pemilu. Dan ternyata memang kalau dari Pak Togar tadi tidak ada yang dari FISIP itu menjadi presiden. Mungkin dalam puluhan tahun ke depan yang dari FISIP, dari komunikasi, dari bahasa itu akan menjadi presiden. Yang paling banyak adalah dari teknik dan juga ekonom ya, paling dari jadi menteri. Karena itu mari kita bersama-sama menyadarkan diri kita, karena anak muda, kalau saya sih anak tua gitu ya. Iya, anak tua ini sudah mau meninggalkan anak muda, maka marilah kita memiliki kesadaran bahwa negara ini adalah negara kita tercinta yang harus kita urus bersama. Dan saya pikir kalau satu dari di antara anak muda ini dijadikan pemimpin Indonesia, tentu anak-anak muda itu akan tertarik dan oleh karena itu akan ikut membangun bangsa ini. Tapi kalau kita apatis, tidak mau, karena memang itu juga salah satunya adalah salah media karena menayangkan berita-berita yang menarik hati tadi. Jadi Pak Harto memang mau ditonton yang luar biasa, menurut unsur-unsur berita harus ada keluar biasaan. Tapi kalau itu sering-sering ditayangkan, maka anak mudanya jadi apatis ya. Jadi saya di samping mengajak mahasiswa-mahasiswa yang muda ini untuk peduli kepada negara kita, juga kepada media juga jangan hanya mau memikirkan bisnisnya saja, tetapi sebagai fungsi media yang pertama itu adalah mendidik. Jadi didiklah generasi muda ini untuk menjadi apa yang kita inginkan. Boleh sekali-sekali ada unsur yang agak ekstrim, tetapi jangan sering-sering ditayangkan. Ditayangkan sekali saja, tidak berkali-kali. Jadi mahasiswa itu akan tertarik, dan kalau sudah tertarik dia akan sadar bahwa bangsa ini kedepannya adalah terletak di tangan kita. Nah, oleh karena itulah semua menjadi bertanggung jawab, terutama partai politik yang akan memberikan literasi politik kepada bangsanya. Dan oleh karena itu sadarlah kita di dalam memilih itu, pilihlah yang memang unggul dalam kecerdasannya segala bidang, tetapi jangan unggul yang hanya memiliki untuk bisa membayar. Baik, Prof. Isna. Ini netral loh, Prof. Isna bukan caleg ya. Saya enggak caleg, saya jadi guru aja gitu. Nah, baik. Jadi itulah yang harus kita sadarkan bersama. Dan di zaman digital ini, dari mana kita mendapat pengetahuan politik? Kalau partai politiknya belum bisa memberikan literasi, kalau KPU-nya juga bertanggung jawab untuk literasi, kalau belum banyak memberikan literasi, maka kita baca melalui yang ada di digital itu. Jadi jangan hanya mengubah status saja, sebentar-bentar status saya begini, lalu seperti ini. Bukalah dan bacalah siapakah diri kita menjadi masyarakat atau bangsa Indonesia ini. Baik, terima kasih ya, Prof. Isna. Kita kayaknya ini opinius kita nih kayak lesu gitu dengar kayak udah politik. Padahal disemangatkan Pak Harto, iya. Saya nggak tahu apakah mereka juga seperti dikatakan Bung Rafiq tidak tertarik terhadap politik. Mungkin mereka karena masih belum banyak tahu apa itu politik. Karena politik itu menentukan nasib kita. Nasib anak-anak semua kalau tidak bisa berpolitik ya juga tertinggal. Termasuk di kuliah juga harus bisa berpolitik, tapi dengan santun seperti kata Bang Baginda, damai, ramai tapi tetap santun ya. Baik, untuk lebih semangat lagi di penghujung acara talkshow kita akan mendengarkan satu lagu lagi kepada Windy and Friends. Silakan biar agak lebih ramai lagi nih. Silakan.
Waktu demi waktu, hari demi hari, sadar ku telah sendiri. Kau telah pergi jauh, tinggalkan diriku. Ternyata ku rindu senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka. Tuhan, masih pantaskah ku untuk bersamanya? Kan hati ini ikannya tak segampang itu. Cinta kau memilih untuk berpisah. Terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Itu alasanku menyelamatkan dirimu. Siapa dapat lebih darimu, dan semua itu boleh lebih keras lagi? Tak segampang itu. Cinta, ku tahu betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Sosok seperti dirimu cinta, walau betapa besar cinta yang ku tanamkan padamu. Mengapa kau memilih untuk berpisah? Kau memilih untuk apa? Ya, Windy memilih untuk berpisah. Jadi nggak segampang itu untuk memilih ya pada pemilihan nanti ya. Gue harus kenal dulu siapa calon-calon begitu. Terima kasih Betul, Windy atas lagunya. Semoga lagu yang Anda nyanyikan tadi menambah semangat pada acara OJ Goes to Campus ini. Baik teman-teman, udah mulai segar belum nih? Halo. Halo. Udah pada segar belum? Udah denger lagu untuk berpisah ya? Mau nggak? Oke deh, nanti kita punya beberapa sesi lagi. Saya akan memberikan satu kesempatan kepada adik-adik yang ingin bertanya kembali kepada para narasumber kita. Silakan. Oh ya, yang di dekat, yang di ujung tuh, tolong Del. Ya, oh itu kata Prof Isna itu S2 ya, pertanyaannya harus bagus dong. Oke silakan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Anjas Ardiansa dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin bertanya mengenai terkait banyaknya caleg-caleg yang mantan-mantan narapidana seperti terkait kasus korupsi, narkoba. Itu apakah dari pihak KPU tidak melakukan penyaringan lagi atau semisal dari partai politik menyerahkan nama ini, KPU langsung menerima saja atau gimana Pak?
Oke, cukup pertanyaannya sudah dimengerti saya kira oleh Pak Amra ya. Ini apakah KPU tidak menyaring? Bukan KPU yang menyaring, partai politik tadi. Silakan Bung Amra, ini bagaimana? Baik, pertanyaannya baik sekali, tapi saya jelaskan kembali. KPU ini sebagai lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pemilu ya. Salah satu tugasnya memang menerima pendaftaran calon legislatif. Nah, syarat calon legislatif itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. DPR itu adalah representasi dari partai politik. Jadi ketika Anda menanyakan kenapa kok masih ada koruptor, mantan koruptor yang nyalon atau mantan narapidana narkoba yang bisa masuk ke daftar di KPU, loh kenapa KPU enggak mencoretnya? Itu sudah dilakukan. KPU pernah membuat aturan mantan napi koruptor tidak boleh mencalonkan lagi. Itu kami buat aturan itu di 2018. Nyatanya Pak sekarang? Aturan itu di judicial review oleh calon oleh mantan napi koruptor yang ingin mencalonkan. Dia judicial review ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengabulkan judicial review itu sehingga itu loh, pasal itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri. Kenapa? Memang alasan judicial jelas bahwa setiap orang yang telah melakukan tindak pidana dan sudah melewati masa hukuman, maka dia dianggap tidak ada masalah lagi. Karena dia sudah melalui proses hukuman dan dianggap setelah dia bebas, dia sudah menyadari apa yang kesalahan itu terjadi, apa yang dibuat itu penghapusan dosa dulu. Ya, seperti itulah. Masyarakat lah. Gambarnya seperti itu. Tapi kan tetap saja kita temukan kejadian itu berulang, ya kan? Masih juga kita temukan mantan narapidana narkoba misalnya, ketika dia sudah dibebaskan, sudah melewati masa tahanan, dia masih mengulang juga. Nah, itu mungkin yang juga harus juga dibuat aturan yang lebih rigid untuk terhadap kejahatan yang berulang. Nah, kalau kejahatan berulang sudah pasti Pak, misalnya dia narapidana korupsi, ditahan, bebas, kemudian dia berbuat lagi, sekali lagi, nah itu dipastikan sudah tidak boleh lagi, karena pernah melakukan tindak pidana berulang. Nah itu sudah di aturan kami sudah di luar Sumsel itu ya, pernah terjadi itu. Udah korupsi, jadi bupati lagi, korupsi jadi bupati lagi. Yang baik itu rakyatnya. Nah ya itu sudah dipastikan tidak. Jadi seperti itu jawaban saya. Oke, terima kasih Bung Amra. Ada lagi nih. Ini opinies kita yang kita hormati ini, silakan. Nih Mbak Adel, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Daris, mahasiswa pasca sarjana, jurusan komunikasi. Politik damai, politik ramai, dan politik itu mahal, seperti yang kita bicarakan hari ini. Sebagai calon legislatif, tidak mampu yang melaksanakan janji-janji yang sudah dilakukan. Nah, saya menanyakan kepada generasi milenial, terlebih politik uang dalam pemilu, kepedulian anak muda calon pemimpin bangsa terhadap politik uang ini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ini mahasiswa dari Pasca ya Pak ya? Ya Pasca. Oke, saya kira Bung Baginda ya bisa jawab ini politik uang. Oh generasi muda, silakan ya, nanggapin ya, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk kita sebagai generasi muda atau mungkin generasi Z untuk menyikapi kepedulian kita terhadap dunia politik, ya itu mungkin dari gimana calonnya atau mungkin gimana orang legislatifnya untuk marketing, membranding
bahwa dia tuh bisa nggak sih janjinya itu dipegang. Jadi nggak cuma hanya kata-kata atau mungkin cuma manis doang di awal yang seperti kita tangkap ya. Sering banget kita bahkan nggak harus orang-orang yang berada di dunia politik, bahkan di dunia kampus saja garis besarnya tuh banyak orang yang hanya memberikan janji itu di awal, tapi pas di akhir nanti ujung-ujungnya nggak sesuai dengan harapan. Mungkin gimana caranya supaya kita nih sebagai mahasiswa, kita nih mahasiswa, jadi kita tidak udah nggak terlalu mudah lagi untuk dibodoh-bodohi, udah nggak terlalu mudah lagi untuk hanya diiming-imingkan saja, tapi berikanlah kepastian yang benar-benar pasti dan benar-benar bisa untuk dipegang buat kedepannya. Oke, baik. Mungkin menurut Bang Raffi itu opiners, coba dicatat sih legislatif yang 5 tahun lalu di dapil Anda, apa yang dia lakukan catat. Kalau nggak ada nggak usah dipilih lagi, begitu ya kali ya, Bung Raffi ya. Jadi jangan sekarang udah mulai datang kembali, cepedak bawa batang, ada kendak baru datang. Ayo dicatat agar negeri ini akan lebih baik lagi. Oke, masih ada lagi yang bertanya nih? Oke, silakan. Oh ternyata mulai panas nih, silakan. Ada nama-nama terus nih Del. Oh ya. Silakan, sebentar deh yang di belakang nanti ya giliran ya. Oke. Lanjut namanya Dek. Agak maju sedikit. Oke, izin Pak ya. Perkenalkan nama saya Wulandari dari program studi Sistem Informasi. Izin bertanya, Pak, bagaimana nih kami kalangan muda kan tidak boleh memilih GoalFood. Terus kalau tidak memilih kami ini bingung Pak. Tapi kalau kabarnya kertas suara GoalFood itu seringkali dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencoblos ulang, begitu Pak. Jadi bagaimana nih tanggapan dari Bapak? Oke, terima kasih. Ini masalah GoalFood nih Pak Amrah. Ya, terima kasih silakan. Pak. Kenapa mereka yang pemilih pemula kalau takut GoalFood nanti suara mereka nggak milih dimanfaatkan orang lain itu? Ya, jadi GoalFood itu pilihan, tapi GoalFood untuk menyatakan GoalFood itu harus punya dasar. Jadi tidak boleh kita mengatakan aku tidak memilih, aku tidak menggunakan hak pilih karena tidak ada caleg yang kusetujui. Tapi mahasiswa tidak melakukan tracking terhadap caleg itu. Adik-adik saya ingin katakan, dari ribuan caleg di Sumatera Selatan ini banyak sekali masih ada caleg-caleg yang berkualitas dan dia tidak punya uang. Dan itulah yang harus kita pilih. Maka dari itu peran mahasiswa harus memulai menyadarkan dirinya bahwa saya harus datang ke TPS untuk memilih caleg yang berkualitas. Bayangkan, ada 1 juta lebih pemilih pemula, pemilih yang berusia 17 sampai 34 tahun di Sumatera Selatan ini. Satu orang datang dengan metode yang saya sampaikan tadi, maka ada 1 juta lebih pilihan yang tepat yang terjadi di TPS. Maka dari itu penting sekali untuk saya katakan bahwa hari ini kita semua harus menyadarkan diri kita bahwa menjadi pemilih cerdas itu penting. Adik-adik boleh katakan, nggak ada urusannya saya mahasiswa. Saya jawab, ada urusan Anda dengan mahasiswa sebagai mahasiswa dengan presiden yang akan dipilih. Karena presiden, Anda akan memilih presiden yang tepat, maka 2024 ini terpilih juga presiden yang tepat, dia akan memilih menteri pendidikan yang akan mengurusi mahasiswa-mahasiswa juga, yang memikirkan kesejahteraan dosen-dosen yang mengajar Anda. Maka ketika petani mengatakan tidak ada hubungannya presiden dengan petani, ada hubungannya, karena presiden terpilih akan memilih menteri pertanian yang kalau presidennya benar akan memilih menteri pertanian yang juga benar, yang akan bekerja pada tujuan pada kesejahteraan petaninya, bukan menteri pertanian yang korupsi. Ya kan, seperti itu. Artinya penting sekali saya katakan bahwa GoalFood itu pilihan, tapi GoalFood juga tidak baik kalau kita tidak punya rasionalisasi untuk menentukannya. Baik, saya kira udah terjawab ya Dek ya, bahwa GoalFood tidak baik, harus ada pilihan. Oke, ada satu lagi penanya tadi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Suci Prestika dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3.
izin bertanya. Nah, sesuai dengan yang sudah kita ketahui dan kita rasakan sekarang ini bahwa sekarang ini sudah munculnya media baru atau new media sebagai sarana kita untuk berkomunikasi. Nah, pertanyaannya apa atau bagaimana peran dari media massa untuk mempromosikan pemilu damai ini dan bagaimana supaya calon-calon dan partai-partai ini bisa ikut berkontribusi untuk menciptakan atau mewujudkan pemilu damai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya ini ke Prof. Isna ya, masalah yang ditanyakan mahasiswa nih. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Yang dari komunikasi bertanya akan mendapat plus-plus ya. Ini ada Bu Santi juga di sini. Ya, jadi media itu berperan sekali karena media itu fungsinya yang pertama adalah mendidik, kemudian menghibur, lalu memberikan informasi dan juga mempengaruhi. Nah, nanti Lesti bersama media itu bisa melihat dan mengkritisi kalau misalkan TVRI ternyata tidak berulang-ulang menayangkan informasi damai untuk pemilu, itu bisa dikritisi. Tetapi kalau menayangkan informasi yang ekstrim tadi berkali-kali, itu juga bisa dikritisi. Jadi peran kita bersama-sama masyarakat itu bisa memberi kontrol sosial kepada media dan juga kepada pemerintah melalui media. Nah, oleh karena itulah kita bersama-sama harus menggunakan media ini, jangan hanya mau menonton saja, tetapi juga mau mengkritisi, membantu, memberikan pemikiran yang untuk membangun kita bersama. Nah, terutama juga adalah membangun anak-anak muda ini. Jadi jangan acu tak acu, tetapi ikutlah bersama-sama yang tua-tua ini untuk membangun bangsa melalui media. Dan media itu kalau tidak dikritik dia tidak akan teringat. Maka Pak Harto ini harus dikritik, jangan begitu, atau ada salurannya itu melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Oleh karena itu KPU itu juga harus bekerja sama dengan KPI dan juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menjadikan pemilu damai tetapi ramai, gitu ya Bang Togar. Nah, mungkin itu Pak Harto. Jangan tidak mau dikritik tetapi harus dikritik media itu. Kita tetap menerima kritikan ya Bunda ya. Iya. Oke, baik. Bagaimana, udah cukup puas Ade? Udah, terima kasih udah bertanya, artinya nyimak gitu kan. Oke, baik, bagi teman-teman yang belum sempat bertanya silakan ajukan pertanyaan kita di media sosial konten media baru TVRI Sumatera Selatan. Anda dapat memberikan masukan, kita sudah terbuka dengan adanya media baru ini. Baik, mungkin para narasumber, Bung Amra, Bu Profesor, Bang Baginda dan Raffi, karena kita udah di penghujung ya, jadi waktu kita udah mulai berakhir karena pengarah acara saya Dika udah mengingatkan lewat Mbak Adel, kita sudah di penghujung. Jadi kita close percakapan kita pada OJ Goes to Campus. Mudah-mudahan nanti bagi teman-teman yang berada di universitas lain, juga teman-teman yang monitor di streaming YouTube TVRI Sumatera Selatan dan Bina Dharma, boleh Anda mengikuti kembali acara talkshow kita mengenai pemilu damai sampai di ujung di bulan Desember. Kita akan terus membahas mengenai perpolitikan. Saya akan kunjungi universitas-universitas, silakan layangkan surat ke TVRI atau kami yang akan datang. Karena bagi kami sendiri sebagai media pemersatu bangsa juga memberikan kesempatan sebagai lembaga penyiaran publik untuk Anda dapat menyuarakan bagaimana kita sebagai anak bangsa dalam tahun politik ini jangan sampai golput, begitu ya Bung Amrah ya. Karena golput itu sangat merugikan kita. Siapa pemimpin kita ke depan, kenalilah, maupun dia presiden, gubernur, bupati, wali kota, caleg, DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Kenalilah, karena tidak ada cara lain, karena melalui partai politik inilah seseorang akan ditentukan menjadi pemimpin. Artinya pemimpin itu lahir dari partai politik.
kita berharap para pimpinan partai politik betul-betul mencari calon-calon pemimpin dari mereka itu yang orang yang clear, orang yang seperti dikatakan Pak Amra tadi masih banyak yang baik-baik. Mari jangan apatis, mari kita terus memperhatikan, tak kenal maka tak sayang. Yang cepedak bawa batang silakan, ada kendak baru datang, money politik ambil, tapi tidak usah dipilih. Yang gitu-gituan akan merusak. Mari kita tanamkan bersama bahwa kita akan tetap menjadi pemilih yang aktif gitu pada 2024. Saya kira di penghujung OJ Goes to Campus saya akan mengakhirinya. Terima kasih atas kehadiran dan para narasumber, Bung Amra, Prof. Isna, Bung Baginda, dan Raffi sebagai generasi Z. Terima kasih Anda telah ikut berpartisipasi pada acara Talkshow OJ Goes to Campus. OJ Goes to Campus akan melanjutkan diakhiri dengan Windy and Friends. Silakan, mari kita terus semangat untuk pemilu damai. Oke bro, teman-teman kita nyanyi bareng ya. Kau kan selalu sendiri
sayurannya. Nanti mak caleg yang bayarin, oke?